Perkenalkan, nama saya Cita Togi Maria Marbun dengan NIM 18101195. Saya bercita-cita bekerja di Telkom Indonesia Pusat, dan di samping pekerjaan saya juga bercita-cita untuk membuka usaha di bidang skincare. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang object array dan inheritance. Baik, yang pertama itu adalah object array. Pada akses item, array menggunakan indeks angka sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Array pada PBO juga banyak dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak juga. Berikut adalah kodingan dari object array, di mana array dijadikan menjadi objek dengan kelas mahasiswa. Kemudian ini adalah pendeklarasian dari kodingan di atas. Yang kedua yaitu pewarisan atau dikenal juga dengan inheritance. Inheritance merupakan proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived classes and dari kelas induk atau base classes. Nah, ini ada fitur-fitur kelas induk, di mana kelas induk itu ada fitur A, fitur B, dan fitur C. Kemudian mempunyai kelas turunan yaitu fitur A, B, C, dan D. Kenapa ada D? Karena didefinisikan dalam kelas turunan. Kemudian kelas induk dan kelas turunan. Ini adalah contoh pemrograman kelas induk dan kelas turunan. Dengan kelas induknya adalah orang tua, adalah anak. Kemudian dapat dideklarasikan sebagai berikut. Kelasnya kelas induk dan kelas turunannya juga dibuat. Kemudian ini adalah UML dari pemrograman di atas, di mana ortu atau orang tua adalah kelas induk dengan member datanya A dan member fungsinya adalah beri dalam kurung. Kemudian mempunyai kelas turunan yaitu dengan nama kelasnya anak, lalu member datanya itu B dan member fungsinya itu terima dalam kurung. Kemudian access combination. Pada access combination ini mempunyai kelas yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, dan mempunyai private. Dan private ini dan kelas A ini dapat diakses oleh kelas B. Begitu juga kelas A ini dapat diakses oleh kelas C. Dan ini disebut sebagai objek A, dan ini objek B, kemudian ini adalah objek C. Nah, dari UML di atas dapat dibuat coding seperti berikut dengan kelas-kelas. Nah, kelasnya adalah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan private-nya ada private A, private B, dan private C. Kemudian multi-level inheritance. Pada multi-level inheritance ini contohnya itu mempunyai kelas induk itu parents dan mempunyai kelas turunan son dan daughter. Kelas son dan daughter itu merupakan turunan dari kelas induk parents ini. Kemudian ada grandson. Nah, grandson itu kelas turunan dari induk parents. Nah, dari UML di atas dapat dibuat dalam pemrograman atau program dengan kelasnya adalah parents dengan kelas turunannya the daughter, terus grandson. Nah, kemudian yang terakhir multiple inheritance. Pada multiple inheritance ini memiliki level dan tingkatan. Contohnya itu UML ini adalah mamalia dan vertebrata.
dan mempunyai turunan itu burung. Kelas burung merupakan kelas turunan karena kelas ini burung itu dari mamalia dan vertebrata juga. Jadi mempunyai tingkatan. Nah, dari UML tersebut kita dapat membuat program sebagai berikut dengan kelas induknya adalah mamalia dan vertebrata, kemudian turunannya adalah burung. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat. Di sini saya mau membuat program yang mempunyai penjelasannya. Kenapa saya membuat pemrograman yang dengan penjelasan juga, supaya yang menonton juga lebih mengerti. Dan saya akan mendemonstrasikan yang mempunyai penjelasannya. Pertama, kita masukkan include IOStream dan string. Ini adalah library. Kenapa ini pakai string? Karena ini adalah tipe data library yang menggunakan string. Nah, ini adalah kelas data. Kelas data ini merupakan kelas induk yang bernama data. Di sini adalah tipe data, yaitu tipe datanya string dan int atau integer. Kemudian di sini di publiknya ada void fungsi underscore orang. Ini merupakan konstruktor fungsi orang untuk menginputkan tipe data tadi, yaitu nama sama umur. Kemudian di sini ada void display. Ini konstruktor fungsi display untuk menampilkan inputan pada fungsi orang. Kemudian di sini ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini merupakan kelas turunan dari kelas data. Di sini juga ada tipe datanya, yaitu char dan integer. Kemudian sama kayak yang di atas, ini void fungsi underscore mahasiswa. Ini merupakan konstruktor fungsi mahasiswa untuk menginputkan nama kampus dan NIM-nya ini. Kemudian void display. Void display juga sama, yaitu konstruktor fungsi display untuk menampilkan fungsi pada orang atau mahasiswa. Nah, ini ada data .2.2 display. Kenapa .2.2 begini? Karena untuk memanggil fungsi display di kelas data. Kemudian ini ada kelas nilai. Ini adalah kelas turunan dari kelas mahasiswa dengan tipe data integer, double, dan string. Kemudian sama juga ini mempunyai fungsi public, yaitu void fungsi underscore nilai. Ini merupakan konstruktor fungsi nilai untuk menginvertkan nilai tugas 1, nilai tugas 2, dan begitu juga dengan nilai tugas 3. Ini untuk menginputkan nilai-nilainya. Kemudian di sini juga void display, sama kayak yang di atas juga. Ini merupakan konstruktor fungsi display untuk menampilkan inputan pada fungsi nilai. Kemudian mahasiswa .2.2 display ini untuk memanggil fungsi display di kelas mahasiswa tadi yang di atas ya. Kemudian di sini ada rata dengan mempunyai rumus. Nah, rumus ini itu kita gunakan untuk mencari nilai mahasiswa tadi. Kemudian di sini kita ada pemilihan. Jika ratanya lebih besar sama dengan 70, pada kondisi ini variabel adalah rata. Jika nilainya lebih besar, maka dia berstatus lulus, dan begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ini adalah merupakan inputan nilai yang akan kita input, nilai 1, 2, dan nilai 3 juga. Nah, di if ini atau pemilihan ini merupakan kondisi untuk menampilkan grade dari nilai rata yang telah dikategorikan tadi yang di atas, yang untuk status-statusnya tadi. Kemudian ini ada intn,1. Ini merupakan variabel n dan 1 dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada cout, pemanggilan masukkan jumlah data.
ini adalah inputan jumlah data dengan variabel n ini. Kemudian ini ada for, yaitu perulangan ya. Kalau for itu menggunakan perulangan. Ini adalah for. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, titik koma, i plus plus merupakan perulangan for untuk inputan dan outputan fungsi yang telah dibuat. Kemudian ini ada nilai m. Nah, apa sih nilai m itu? Nilai m ini untuk mendefinisikan objek m dari suatu kelas nilai yang merupakan kelas turunan. Nah, ini ada m dikali fungsi, m dikali fungsi mahasiswa, orang, dan nilai. Ini apa? Ini merupakan pemanggilan fungsi inputan yang telah dibuat sebelum menggunakan kelas objek m. Nah, di sini setelah kita selesai melakukan inputan data, maka data-data tersebut akan ditampilkan. Nah, di sini ada merupakan pemanggilan fungsi output untuk menampilkan inputan yang telah dibuat sebelumnya menggunakan objek. Oke, selanjutnya kita akan masukkan jumlah data. Contoh, kita mau mencari jumlah data 2 mahasiswa. Kita kasih nama Juwita, umur, terus nama kampus. Kita membuat nama kampus ITTP aja karena kita menggunakan tipe data char. Kemudian NIM 18101195. Kita disuruh menginputkan nilai tugas pertama, contohnya 90, 80, 86. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Karena kita memasukkan jumlah data 2 orang, maka satu lagi kita juga akan memasukkan, contohnya Fasya, umur 20, nama kampus ITTP, NIM-nya 18101190, dan memasukkan inputan nilai tugas, contohnya 90, 99, 89. Nah, dari inputannya akan menampilkan data sebagai berikut dan berstatus lulus dan mendapatkan nilai grade A. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart dari programnya. Pertama kita start dulu, kemudian kita masukkan kelas data yaitu kelas induknya, lalu kita inputkan nama dan umur. Kemudian kita masukkan kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini adalah kelas turunan dari kelas data. Kita masukkan kampus dan NIM-nya. Kemudian kelas nilai ini adalah kelas dari turunan dari mahasiswa. Kita masukkan nilai 1, 2, 3, lalu double rata sama string statusnya. Kemudian akan ada pemilihan jika seperti yang dalam program, jika ratanya lebih besar dari 70, maka dia akan berstatus lulus dan nilainya A. Begitu juga lebih besar dari 75 akan mendapatkan nilai B dan berstatus lulus. Jika besar dan sama dengan 65, maka nilainya B dan tidak lulus. Dan jika lebih besar dari 60 apa sama dengan 60, maka BC dan tidak lulus. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian akan ditampilkan data dari pemilihan tersebut dan inputannya. Di sini akan terjadi output. Kemudian setelah ditampilkan outputnya, maka flowchartnya selesai. Sekian hasil presentasi dan demonstrasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri video ini, saya mengambil sebuah quotes, yaitu berhentilah hanya ketika kamu berhasil mengalahkan tantangan. Terima kasih.